Be strong. Mencoba menjelaskan tentang pemeriksaan nitrit dengan menggunakan metode spektrofotometer. Dalam pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer, 4 buah jenis larutan yang harus kita siapkan itu adalah yang pertama larutan belangko, kemudian larutan standar, kemudian setelah itu larutan sampel dan larutan pipe. Contoh pada pemeriksaan yang nantinya akan kita lakukan di laboratorium adalah untuk pemeriksaan nitrit dengan menggunakan spektrofotometer. Prosedur kerja, pertama-tama kita akan menyiapkan 4 buah jenis larutan yang berbeda, belangko, standar, sampel, dan spek. Masing-masing kita siapkan sebanyak 50 ml. Nah, untuk larutan belangko kita buat dari Aquades murni tanpa diapa-apakan, nantinya akan dimasukkan ke dalam tabung Nestler yang ukurannya 50, diukur sampai 50, ditandain kode belangko. Kemudian untuk larutan standar ini nantinya dibuat atau digunakan untuk membuat kurva baku. Kita harus membuat larutan standar dengan 5 deret. Contohnya dalam hal ini untuk pembuatan larutan nitrit kita membuat 5 buah deret standar yang dengan konsentrasi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,5. Masing-masing dibuat sama dengan belangko, yaitu dalam volume 50 ml. Jadi volume yang kita gunakan 50. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi nanti kalian cek berapa larutan standar induk atau larutan pekatnya. Gunakan rumus P1 kali C1 sama dengan P2 kali C2 untuk membuat deretan standar sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita siap sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 buah deretan larutan standar. Fungsinya ini adalah sebagai pembanding. Kalau belangko fungsinya adalah sebagai alat untuk menolkan alatnya kita nantinya. Nah, setelah larutan standar dibuat, yang berikutnya kita akan menyiapkan larutan sampel. Sama larutan sampel juga diambil langsung sebanyak 50 tanpa ada penambahan apa-apa. Masukkan ke dalam tabung Nestler seperti itu sama dengan belangko. Cuman bedanya kalau belangko Aquades, sampel adalah sampel di mana bahan yang akan kita periksa. Jadi masukkan sebanyak 50. Konsentrasinya kita tidak tahu berapa sampel ini. Kalau belangko konsentrasinya 0. Nah, yang terakhir kita akan membuat larutan spike. Larutan spike ini dibuat untuk sebagai media pengontrol apakah ketelitian kita bagus ataukah tidak nanti hasilnya ada. Jadi ini sudah 50 larutan kita buat, ini 50 sampai di sini 50 ml. Ini belum berwarna karena kita belum mereaksikan. Nah, langkah selanjutnya lihat prosedur kerja yang ada di diktat kalian. Di diktat setelah kita mengukur dan masing-masing sebanyak 50, kemudian kita tambahkan asam sulfanilat sebanyak 1 cc seperti itu. Jadi nanti akan dicampur 1 cc di sini semuanya 1 cc sampai ke dalam spek. Dikocok seperti itu. Fungsinya adalah agar suasana daripada larutan kita asam. Jadi biarkan selama 1-10 menit. Jadi 1-10 menit. Setelah 10 menit kita biarkan. Kemudian tambahkan reaksi pengompleks naptilin, etilin, diamin, dihidroklorida sesuai dengan volume yang ada. Jadi nanti ditambahkan 2 mili, 1 mili larutan naptilin, etilin, diamin, dihidroklorida. Di sini 1 mili, semuanya 1 mili seperti itu, sama seperti asam sulfanilat. Dikocok. Setelah dihomogenkan seperti itu, didiamkan 10 menit paling cepat sampai 1 jam maksimal. Kalau ada nitrit di dalamnya nanti akan terjadi perubahan warna yang awalnya bening menjadi merah. Jadi kalau kita perhatikan, yang positif biasanya merah, yang negatif itu bening. Contoh di dalam pemeriksaan ini yang belangko ini karena 0, jadi dia tidak berwarna bening. Inilah yang menolkan larutan kita. Tapi kalau di standar karena jelas-jelas ada kandungannya, jadi dia berwarna seperti itu. Sampel juga kemungkinan bisa berwarna, bisa tidak. Tapi biasanya sampel yang kita gunakan mengandung nitrit, jadi warnanya itu nanti merah muda. Demikian juga dengan spike.
Nah, setelah 1 jam diapakan larutan tersebut? Larutan tersebut nanti kalian pindahkan ke kupet untuk siap diukur di spektrofotometer. Kita akan melakukan uji nitrit secara spektrofotometer. Nanti kita akan membuat larutan standar, ada 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,3 ppm, 0,4 ppm, dan 0,5 ppm. Serta kita akan mengukur sampel berapa sih kadar nitritnya pada sampel tersebut. Pertama-tama kita mempunyai larutan induk nitrit 500 ppm, kemudian kita encerkan menjadi 50 ppm. Di sini kita sudah punya larutan nitrit 50 ppm yang telah kita encerkan dari 500 ppm. Nanti dari 50 ppm ini kita akan buat larutan standar 0,1, 0,2 sampai 0,5 ppm. Reagen-reagen yang kita butuhkan ada net dihidroklorida, ada dihidroklorida, kemudian ada sulfanilat. Adapun alat-alat yang kita butuhkan ada tabung Nessler 50 ml. Kemudian kita butuh cleaning pad serta sebelum kita membuat larutan standar, kita harus menghitung dulu berapa larutan nitrit 50 ppm yang harus kita pipet untuk membuat larutan standar yang kita inginkan. Jadi di sini larutan induk nitrit 500 ppm sudah kita buat menjadi 50 ppm. Nah, di sini kita tinggal menghitung bagaimana cara membuat larutan standar yang kita inginkan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dari 50 ppm. Jadi kita menggunakan rumus pengenceran. Di sini yang pertama, kita membuat larutan standar 0,1 ppm sebanyak 50 ml. Yang mana dari V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2, 50 ml dikali 0,1 ppm sama dengan V2 dikali 50 ppm, sehingga V2-nya sebanyak 0,1 ml. Jadi yang kita pipet dari 50 ppm sebesar 0,1 ml untuk membuat 50 ml 0,1 ppm. Selanjutnya sama 50 kali 0,2 ppm sebesar 0,2 mili untuk 0,2 ppm, untuk 0,3 ppm sebesar 0,3 mili, 0,4 ppm sebesar 0,4 mili yang dipipet dari 50 ppm, dan yang 0,5 ppm sebesar 0,5 mili dari 50 ppm. Setelah kita hitung tadi, maka langsung kita membuat larutan standar. Yang pertama, kita akan membuat larutan standar yang 0,1 ppm. Pertama-tama jangan lupa dikasih label. Tadi 0,1 ppm yang kita pipet dari 50 ppm sebesar 0,1 mili. Karena kita menggunakan cleaning pad, otomatis dikonversikan menjadi mikron. 0,1 mili sama dengan 100 ml. Di sini sudah kita atur 100 ml.
Bila terisak tisu maka diulangi lagi mengikatnya, lalu dilap lagi. Sekarang kita tinggal menyiapkan untuk sampel sudah kita buat sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita menambahkan asam sulfanilat sebanyak 1 ml ke masing-masing tabung distiller ini. 1 ml, 1 ml. Lalu kita diam, lalu dikocok. Lalu kita diamkan 2-8 menit. Di sini kita akan mengambil yang 5 menit. 1 mili sama dengan 1000 ml. Kita tambahkan lalu kita homogenkan, lalu kita diamkan 5 menit. Lanjut untuk tabung yang selanjutnya. Ini sampel. Lalu setelah kita pipet, kita diamkan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, lalu kita tambahkan masing-masing 1 ml NAD dihidroklorida. Ya, kita tambahkan masing-masing 1 ml atau 1000 UL NAD dihidroklorida. Lalu kita kocok, lalu nanti didiamkan selama 10 menit.
10 menit kita diamkan, akan terlihat gradasi warna seperti ini, yang mana warna-warnanya ini bertingkat dari 0,1 ppm sampai 0,5 ppm, dari yang paling muda hingga yang agak pekat warnanya. Setelah ini nanti kita ukur sampelnya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 543 nanometer. Ini untuk yang sampel. Nah, sampel secara visual apabila kita bandingkan dengan larutan standar yang ada, kita bisa lihat warnanya mendekati yang mana. Ya, kira-kira ada di sekitar di sini mungkin. Ini secara visual. Selanjutnya kita akan ukur secara spektrofotometer untuk mengetahui berapa kadar nitrit pada sampel ini. Nah, untuk mengukur menggunakan spektro, kita memerlukan kuvet. Yang mana kuvet ini ada dua sisi, ada bagian yang buram dan ada bagian yang jernih. Nah, ini namanya kuvet. Ada macam-macam kuvet, ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi kita tuangkan masing-masing larutan standar itu ke dalam kuvet sebanyak 3/4 dari kuvet ini ya. Pengukuran nitrit ini tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, ini tadi setelah dari tabung Nessler kita masukkan sebanyak 3/4 pada kuvet. Nah, ini penampakannya untuk 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan sampel. Selanjutnya kita akan ukur di spektrofotometer. Nah, ini kita akan ukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 543 nanometer. Adapun cara untuk menyalakan alat spektrofotometer ini seperti ini, bisa dilihat pada instruksi kerja ya. Nah, jadi sebelumnya menyalakan spektro ini yaitu kita colokkan dulu stop kontak, lalu kita stitch, lalu kita nyalakan tombol on pada bagian belakang spektrofotometer ini, lalu kita tekan tombol on ini, ditekan sampai nanti berbunyi, lalu kita tunggu selama 10 menit untuk menstabilkan alat. Nah, setelah 10 menit di sini kita tekan basic ATC, lalu kita atur panjang gelombang. Di sini kita tekan set NM untuk mengukur panjang gelombang, untuk mengukur nitrit panjang gelombangnya yaitu 543 nanometer. Enter. Nah, di sini ada lubang-lubang untuk belangko 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk belangko kita isi dengan Aquades. Nah, sebelum kita masukkan kuvet ini ke dalam tempatnya, kita lap dulu bagian yang jernih seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk belangko di tempat yang belangko, dan pastikan bagian yang jernih itu bagian yang dilewati oleh cahaya. Lanjut untuk standar 0,1 kita letakkan di yang nomor 2. Di sini kenapa kita letakkan pada nomor 2? Karena nomor 1 tombolnya itu tidak kurang berfungsi, jadi kita lanjut ke yang kolom 2. Bagian yang jernih yang dilewati oleh cahaya ya, semua kolomnya terisi. Lalu pertama-tama kita tekan belangkonya
lalu measure blank. Hasilnya untuk blanko yaitu 0,000. Lanjut, kita langsung tekan 2, 0,129. Lanjut 0,215. Lanjut 0,306. Lanjut 0,388. Lalu kita keluarkan kolom tempat 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut, kita lanjutkan mengukur larutan standar yang 0,5 ppm karena tadi tertinggal ya bagian jernih. Lalu sampelnya kita taruh di kolom yang ketiga. Ya, sudah. Langsung saja. Nah, ini kita ukur sampelnya yang mana ada di tempat yang ketiga. Ya, 0,313. Ya, sudah semuanya kita ukur larutan standar dan sampelnya. Setelah itu, kuvetnya ini kita bilas dengan Aquades. Lalu spektronya kita matikan saja. Jadi dibacalah absorbansi masing-masing larutan ini. Blanko dimasukkan, baca absorbansinya harus 0. Jadi kalau belum 0 maka blanko ini dinolkan, kayak kita sengaja menggunakan neraca. Nah, setelah blanko masuk, kemudian masukkan standar 1, 2, 3, 4, 5 konsentrasinya sudah ada. Tapi dibaca konsentrasi ini berapa absorbansinya. Nah, nanti di spektro akan terlihat. Contoh hari ini kita membaca 0,1, absorbansinya 0,129 dan seterusnya sampai 0,472 untuk standar 0,5 ppm. Nah, kemudian sampel juga dari tabung Nessler kita pindahkan ke dalam kupet untuk bisa kita baca di spektro. Nah, sampel di sini perhatikan konsentrasinya tidak ada karena memang kita tidak tahu berapa nilai konsentrasi daripada sampel kita. Yang bisa kita baca cuma absorbansinya saja. Contohnya sampel di sini terbaca 0,313. Selesai, catat di buku kalian. Kemudian yang terakhir adalah mengukur larutan yang keempat, yaitu spike. Spike ini digunakan untuk melihat ketelitian kalian. Nah, spike sama seperti sampel, cuman dibaca absorbansinya saja. Jadi di sini terbaca 0,621. Kalau kalian lihat spike pasti lebih tinggi dari sampel. Kenapa? Karena spike ini isinya di samping dari sampel juga biasanya kita tambahkan standar sesuai yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini spike yang kita buat mengandung standar 0,3 ppm seperti itu. Nah, absorbansi. Nah, kemudian setelah kita baca absorbansi, kalian bisa mencari kadar, mengukur konsentrasinya dari data yang ada. Jadi absorbansi yang ada ini kita gunakan untuk mencari konsentrasi standar dengan menggunakan rumus absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali konsentrasi standar. Nah, karena standar ada 5, yang mana yang kita pilih? Jadi standar yang mendekati konsentrasi. Di sini antara 0,3 maupun 0,2. Jadi yang kita ambil itu adalah yang 0,3 karena di sini sama 0,3. Nah, jadi di sini konsentrasi absorbansinya 0,3 untuk standar, konsentrasinya adalah 0,3. Jadi masukkan aja absorbansi sampel dibagi absorbansi standar kali konsentrasinya, maka dapatlah kadar nitrit yang ada di dalam sampel kalian kurang lebih 0,307. Kemudian spike juga dibaca sama dengan sampel. Spike-nya ternyata terbaca 0,601
Jadi lebih tinggi daripada sampel. Karena apa? Karena isinya di samping sampel juga ada standar. Nah, setelah ini kita akan cek ketelitiannya dengan menggunakan rumus persen recovery. Kalian lihat di teori yang ada, spike dikurang sampel kali konsentrasi dikali 100%. Nah, di sini terbaca sebanyak sebesar 100,67. Artinya pada saat pembacaan sampel dengan menggunakan spike kalian yang ada ini, itu tingkat ketelitiannya bagus sehingga bisa dikeluarkan hasilnya. Oke, seperti itu. Cuma nantinya ini adalah untuk rumus sementara. Rumus yang benarnya itu adalah nantinya kita gunakan seluruh absorbansi standar dan seluruh konsentrasi standar masukkan ke dalam persamaan kurva garis lurus, sehingga nanti dari kurva persamaan garis lurus kita akan mendapatkan persamaan I sama dengan A plus BX. Nah, itulah nantinya yang kalian gunakan untuk menentukan tepatnya berapa konsentrasi sampel yang ada di tempat kalian. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari kita. Untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu di lab untuk bersama-sama mengulas dan melakukan aplikasinya secara langsung. Mudah-mudahan nantinya bisa diterapkan dan dipahami secara lebih jelas. Itu yang kita bisa jelaskan. Selamat belajar, selamat mencoba, dan insya Allah kita ketemu di lab sesuai dengan jadwal yang ada. Tetap sehat untuk kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat persamaan garis lurusnya di Excel, terus kita masukkan rumusnya. Di sini kita punya data persamaan garis lurus kurva bakunya ya sama dengan 0,859x plus 0,0443. Terus absorbansi sampelnya itu Y sama dengan 0,313. Terus yang kita cari itu konsentrasi sampelnya yaitu X. Nah, di sini kita masukkan persamaan garis lurusnya. Y sama dengan 0,859X plus 0,0443. Y-nya kita masukkan yaitu absorbansi sampel tadi. Yang kita cari X, terus pindah ruas didapatkan konsentrasi sampelnya yaitu 0,3128 ppm atau kita bulatkan bisa 0,313 ppm.